Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Oke, kali ini seperti biasa, sesuai dengan judul dan thumbnail, saya akan memberikan penjelasan tentang tes Kraepelin. Dikarenakan keterbatasan waktu, jadi kita langsung aja ke pembahasan intinya ya. Tes Kraepelin. Tes Kraepelin adalah salah satu jenis tes soal psikotes yang melibatkan deret angka. Jenis tes ini sangat sering digunakan dalam proses rekrutmen, terlebih di perusahaan berskala besar dengan proses seleksi yang panjang. Saya akan menjelaskan apa itu tes Kraepelin, tujuan, cara mengerjakannya, hingga tips supaya dapat skor maksimal. Yuk, simak terus ya video ini sampai akhir, jangan skip. Apa itu tes Kraepelin? Tes Kraepelin adalah jenis psikotes yang berisi deret angka di dalam lembar kertas berukuran A4. Biasanya setiap deret vertikalnya harus dikerjakan dalam kurun waktu di bawah 1 menit. Pengerjaan deret angka itu harus dijumlahkan dengan metode tertentu. Dan bagaimana untuk cara mengerjakan tes Kraepelin? Berikut adalah metode pengerjaan tes Kraepelin untuk kamu pahami ya. Nomor 1. Kraepelin test terdiri dari 20 kolom yang berisi deretan angka 0 hingga 9. Nomor 2. Tes Kraepelin harus diselesaikan dalam waktu 20 menit, sudah termasuk pengisian identitas hingga pemberian instruksi oleh petugas dan pemberian contoh pengerjaan. 3. Deretan angka tersebut harus dikerjakan dari bawah ke atas di setiap dua angkanya. 4. Jumlah angka di bawah dan atas harus ditulis di samping kanan antara dua angka yang dijumlahkan. 5. Jika angka dijumlahkan lebih dari 10, angka yang ditulis cukup angka paling belakangnya saja. 6. Pengerjaan setiap kolom hanya diberi waktu 30 detik, lalu petugas akan memberikan instruksi untuk pindah pada kolom selanjutnya. 7. Jika kamu melakukan kesalahan dalam penjumlahan dan ingin menggantinya, cukup coret saja jumlah sebelumnya dan diganti jawaban yang baru di samping kanannya. Lalu, penilaian apa saja sih yang akan ada di tes Kraepelin? Penilaian tes Kraepelin bukan tentang berapa banyak baris yang kamu kerjakan. HRD akan menilai dari konsistensi kamu dalam pengerjaan tes ini. Berikut adalah penjelasan penilaian dalam tes ini. 1. Jika pengerjaan di setiap kolomnya menghasilkan garis grafik yang datar, berarti kamu memiliki sifat konsistensi yang baik dalam mengerjakan sesuatu. Nomor 2. Jika kamu mendapatkan garis grafik yang ditarik dari setiap kolomnya dan menghasilkan garis naik, berarti kamu memiliki peningkatan dalam kinerja. 3. Jika grafik yang terbentuk adalah sebuah garis yang turun, berarti kamu adalah tipe pekerja dengan semangat kerja yang kurang, hingga bisa saja nantinya akan kurang berprestasi. 4. Jika grafik yang dihasilkan adalah garis yang naik turun, berarti kamu memiliki tingkat emosi yang kurang baik dan ketidakstabilan. Tips mengerjakan tes Kraepelin. Jika kamu belum pernah mengerjakan tes Kraepelin, tidak perlu khawatir. Di sini saya akan memberikan beberapa tips supaya kamu bisa mengerjakan tes ini dengan baik. Yuk simak. 1. Sama seperti saat kalian menghadapi tes lainnya, pastinya kamu perlu mempersiapkan kondisi fisik dan mental dengan baik. Kedua, fokus. Jangan terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting di luar tes.
3. Teliti dan disiplin, perhatikan waktu dengan baik. 4. Perhatikan tiap angka dengan cermat. 5. Tentukan berapa baris yang ingin kamu kerjakan agar setiap kolomnya memiliki jumlah baris yang konsisten, tidak naik turun secara drastis yang bisa menyebabkan kamu tidak lolos dalam tes ini. 6. Jika ada waktu, coba kerjakan tes Kraepelin sebelumnya hingga kamu terbiasa dengan variasi angka apapun. Lantas, apa sih manfaat atau tujuan tes Kraepelin ini? Tujuan tes Kraepelin dalam proses seleksi rekrutmen kerja tentu saja memiliki tujuan tersendiri. Pada umumnya, HRD ingin mengetahui berapa kemampuan kandidat melalui tes ini. Kemampuan-kemampuan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kecepatan. 2. Ketelitian. 3. Ketahanan. 4. Kontrol emosi. 5. Adaptasi. 6. Kemauan. 7. Konsistensi. Nah, itulah dia teman-teman pembahasan seputar tentang tes psikotes Kraepelin. Jadi kesimpulannya, jika teman-teman ingin lolos dalam tes seleksi ini, pastikan kondisi teman-teman itu harus fit ya, fisik maupun mental. Dan jangan lupa harus sering latihan agar teman-teman terbiasa dalam melihat angka-angka yang acak. Dan dalam berhitung agar teman-teman lebih lancar lagi, maka harap lakukan latihan dengan semaksimal mungkin. Dan pastinya dalam pengerjaannya teman-teman harus kondisi tenang, tidak boleh terburu-buru, dan fokus akan arahan yang sudah diarahkan oleh para pengarah. Semoga bermanfaat. Cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman ingin bertanya tentang hal lain, teman-teman boleh tulis saja di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.